Astagfirullah. Istighfar, Pak. Istighfar yang banyak, Pak. Sekarang gini Mas ya, pertama, saya Istighfar tahu semuanya kalian semua. Istighfar kalian semua. Jangan baik. saling membenci kayak gitu. Oke, dengar dikit-dikit ya. Saya awalkan ya. Saya pertama kali beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan satu video ya. Ini saya secara awam ya. Satu video yang disebutkan oleh suami Kartika, Habib palsu siapa itu namanya ya. Isinya gini. Kalau kalian cinta Kanjeng Nabi, maka cintailah zuriat Nabi. Itu video itu diputarkan berkali-kali. Saya heran. Padahal gini, sebagai Fatimah Zahra radhiyallahu anha putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa nama Hasan cucu Rasulullah SAW, putra dari Fatimah, putra dari Ali dan Husain, tidak pernah mengatakan bahwa kalau kalian cinta kepada ayahku atau kalian cinta kepada kakekku maka cintailah aku, karena mereka tersambung banget ya. Tapi kemudian lah mana orangnya orangnya keluar. Panas. udah saya standby gantian. Enggak, sebentar. Assalamualaikum. Kameli, kurang satu. Kalau memegang alat itu di depan pintu Babu Salam, maka akan selamanya tidak akan pernah berbuat dan melaksanakan dosa maksiat. Jadi paling tidak digebukin itu yang lihat, apalagi yang megang itu. Digebukin bersama-sama di depan Babu Salam yang ramainya kayak apa, apalagi di hari Jumat kalau kayak gitu megangnya, ya kan? Mohon maaf, itu kisah-kisah kayak gitu, paling tidak kita harus merunut. Kalau ada yang megang begitu, istri orang di depan pintu Babu Salam pasti gebukin lu. Coba aja, satu kali aja, kalau selamat jitak saya, gitu, ya. Apalagi berkali-kali megangin orang kayak gitu yang lewat, ya kan? Coba laksanakan itu. Mas, lawan saya lari, Mas. Saya standby dulu kalau begitu pertanyaan. Tadi saya cuma mau nambahin satu itu makalah itu. Sampean belum sebut itu yang satu. Percuma juga Mas, orangnya udah kabur. Saya standby gantian lain. Oh, Bang Skincare sih. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Penyair. Sekarang kita dengarkan dulu Bang Pengabdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dibahas di nasab-nasab atau di lain ini? Ini Habib vs Habib pada saring serang sekarang. Karena saya nyimak ya, pada intinya ya semua manusia pasti akan keluar sisi kelemahannya. Kan orang merasa kuat pasti ada tahu akan kelemahannya. Dan orang yang merasa dirinya rendah maka akan dimuliakan. Karena memang ini sudah zamannya, sudah akhir zaman, jadi segala sesuatu akan terbuka. Dari sisi manapun itu akan terbuka. Baik yang mengaku ini, yang mengaku itu. Saya tidak membela Habib atau membenci Habib, tidak. Maksudnya ya kita sebagai orang awam lah, kita ya menghargai saja, menghormati saja, sebatas itu saja. Tidak bisa lebih dari itu sebetulnya, karena mereka sudah banyak memframing yang tentang jalur nasab itu. Makanya kan masyarakat yang awam mudah sekali mereka terkecoh dengan hal itu. Satu contoh dulu kan, Mas, kayak jangan terlalu serius, gini aja. Kalau ada Habib ke rumah antum ya, minta duit maksa, apa sekarang yang sampean lakukan? Digebukin, gebuk, atau suruh usir pergi, gitu aja. ini kan negara hukum. Kalau memang ada yang mau begitu kan kita harus Tingkat diusir aja dari rumah antum hukumnya. ya. Kalau gitu ya. Kalau kayak gitu ada yang dawir minta maksa di rumah Anda, usir aja berarti ya. Sekarang usir berarti ya.
bulat orangnya. Saya itu paling gedek kalau orang berdiri dari dua kaki, host. Dia berdiri kanan kiri, mihak sana mihak sini. Kira-kira dia paling ini. Tapi kalau saat ini saatnya kita ini yang tegas, host. Kenyataan kita ngecablak tiap malam, kasih pemahaman. Nggak ada juga orang pada kayak gitu. Kalau yang udah paham mah udah, nggak usah gini framing. Paham nggak, host? Iya betul. Ada Tingkar, ada yang namanya Hamid itu kan nanya mana Habib yang minta-minta katanya. Ini saya kenal juga dulu karena orang tua saya itu dulu dari dulu itu banyak tamu-tamu mereka, dan kalau minta duit itu kalau pulangnya, kalau datangnya mah nggak bawa apa-apa. Kalau pulang minta diongkosin itu biasa. Nggak usah ditutup-tutupin, itu oknum. Karena apa? Kami ini juga dulunya mengakui bahwa waduh begitu menghormatinya cucu Nabi. Tapi kalau sekarang udah tahu begini, ya kalau minta, kalau ada gue kasih, kalau kagak ada maksa juga, gue berani ngusir sekarang mah. Iya, Hamid itu nilai Pertanyaannya bukan itu. Hamid itu ajak naik Itu nggak aja. mau naik, udah tadi. Nggak mau naik dia, Kiai. nggak mau. Naikin aja. Iya, dia kan Kita tanya. kasih pemahaman kepada gini, kita Habib kasih mana yang pemahaman, minta? kita kasih pemahaman, rahasia umum lah. Kalau dari 20 Habib, paling nggak 18 lah yang minta-minta, gitu aja. Ini Bukan gitu. Hamid yang bilang mana yang minta-minta ini. Dan naik. Gini, Ini. dulu ya, yang namanya Habib Qasim Maulid Sapi. Fitri siap besok 100 juta. Selamat. Selamat sama saya. oh, Buat Nabi nih, ya memang loh. Pilih mau yang sapi 7 apa 100 juta. buat Rasulullah, paham nggak? Buat Rasulullah. 100 juta. Fatihah. Katolik. Sebentar. Biar jelas. Habib Qasim Maulid Sapi. Ente siap besok 100 juta. Selamat. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, ya memang loh. Pilih mau yang sapi 7 apa 100 juta. Milih mana host? Sapi 7 apa 100 juta host? 100 juta. Fatihah. Ya udah, katanya satu Habib ya. Ya. Katanya satu Habib. Hamid Wilda, ada kiai punya mobil dititipkan oleh Habib, minta uang hutang, sampai sekarang tidak bayar hutangnya, padahal mobil itu rusak sebenarnya. Walaupun dijual sekarang itu tidak sampai 1.500.000. Ini kami saksi dan dengar bukan dari satu PH atau dari A1, dengar dari Kiai sendiri. Dan ada banyak yang minta. Habib. Bukan satu. Untuk testimoni saya harus on cam. Biar Kenapa? Hamid itu. Untuk testimoni saya on cam. Saya pernah didatengin Habib 7 orang tengah malam jam 11, saya di Lampung minta duit 300 lembar 100 ribuan. Tawar menawar, ujung-ujungnya jadilah 30 lembar 100 ribuan. Karena saya nggak ada duit, besoknya saya ngutang, dapatlah 500 ribu. 500 ribu saya transfer. Bulan kemarin saya masih ditagih.
Dan saya adalah satu dari ribuan orang yang dijalin. Itu baru duit, belum yang cincin, yang segala macam. Saya di Lampung ya Bang Hamid. Terus itu alasannya apa, Bang? Datangnya minta itu alasannya untuk apa? Wih, aneh cucu Rasulullah, biar ente berkah dan dapat syafaat. Mana bukti cinta ente kepada kami, kepada Rasulullah? Oh, jadi jurusnya sama juga ya. Kemana-mana pun yang ku dengar jurusnya yaitu. Semua sama. Semua sama. Ini kalau testimoni saya juga sama ya Bang PWI, hampir sama lah. Bahkan kami waktu itu masih dari apa panitia pembangunan pondok pesantren. Karena kiai kampung itu mulai bangun pesantren bersama masyarakat sekitarnya, itu bangun pesantren. Karena santrinya semakin banyak, yang santri putrinya 60 yang di rumah, yang laki-laki 80, maka mulailah dibikin pengecoran. Datanglah Habib-Habib itu minta duit maksa. Lah kami ini kan sedang berdakwah tentang Islam, kok sampai cucunya minta maksa gitu. Enggak, aduh dipaksa sampai kayak gitu. Makanya kami itu usir bareng-bareng. Dan sekarang terbukti seperti ini. Jadi tidak salah kalaulah kami kedatangan lagi, nggak usah ditanggapi, usir langsung. Kasih sekop aja Bang, terus kalau sekarang kasih sekop. Orang kiai kampung itu sedang menghidup-hidupkan Islam ya, sedang berdakwah. Iya kan? Kok diganggu, ngakunya cucu malah mengganggu. Jangan-jangan dia Yahudi malah justru menghambat tentang perkembangan Islam. Ya, saya ngejawab itu ada typingan. Jangan framing lah katanya. Budak-budak iman. Ini bukan framing ya. Dan saksinya itu keluarga saya, anak dan istri saya, serta ada beberapa Habib yang sampai sekarang masih suka WA-an, karena memang Habib itu datangnya 7 orang, itu diantarkan sama Habib-Habib dari Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Saya pimpinan Majelis Zikir Eling Pesawaran. Saya dulu muhibbin. Kenapa sampai saya kasih? Kaget nggak lo? Kan gitu. Naik, kalau awal naik nih, jelasin nih, jangan begitu lagi, gitu aja. Intinya perbaiki, jangan begitu lagi, jangan sok maling suci. Karena begini, sejarah juga Bang. Sebentar Bang penyair biar diselesaikan dulu. Ayo. Kiainya kan jawab teknik. Ya intinya kalau ada yang nyatakan bahwa saya ini framing, saya pimpinan Majelis Zikir dan Salawat Eling, saya udah sering Sherlock dengan Habib-Habib yang ngancem-ngancem saya. Ya, datang ke Pesawaran, tanya namanya Bang Ipi, insya Allah banyak yang kenal. Kalau enggak, di searching aja di Google, ya kan? Silahkan datang, saya bisa buktikan. Dan nggak perlu saya sebutkan namanya di sini. Artinya saya cuma berharap umat Islam di Nusantara ini tersadar bahwa mereka hanya klaim sebagai cucu Nabi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Begitu. Terima kasih. Monggo dilanjut yang lain. Ya. Makasih Kiai. Lanjut. Silakan Bang penyair. Ya begini Bang. Kalaulah kita nih ada laskar-laskar yang di bawah punya jari jempol atau jari apa, ayo mainkan itu, laksanakan biasa. Sering kalian kita laksanakan itu akun-akun kayak gitu. Itu aja. Ini namanya kita ini mengedukasi, jangan sampai ke depan kita ini menjadi jongos di negeri sendiri, itu aja. Karena dari kemarin juga ya, mulai berbicara banyak tokoh bangsa berbicara, bahkan peneliti sejarah juga berbicara. Kalaulah datangnya ke Indonesia itu hanya dari tujuannya politik. Awalnya tujuannya politik dan nyaman di Indonesia. Tetapi terbangun citra bahwa benar dari Duriya Rasul. Kalaulah bukan, nggak masalah, asal kita berdampingan aja, nggak usah memframing kayak gitu. Ya kita semuanya Muslim, saya percaya. Ayo
sesama muslim. Tapi mbok yo jangan menjadikan diri Anda itu merasa paling di antara yang lain. Lebih tinggi dari yang lain. Itu bukan ajaran Islam. Iya kan? Kalau kalian merasa paling pintar, paling tinggi, ya mbok ya jangan merasa paling kuat. Karena apa? Kok minta-minta sama yang lemah? Apa kurang bangsa ini? Apa kurang masyarakat kita ini? Apa kurang rendahnya adab dari rakyat Indonesia menerima siapa saja? Kalaulah sudah dikasih kepala kita untuk diinjak-injak, kalian berjoget di atas kepala kami, maka sekarang saatnya kami katakan, turun kau di bawah telapak kaki kami. Turun kau. Jangan kalian berpikir kami ini tidak beradab. Rasulullah yang mengajari kami beradab. Ulama-ulama kami yang mengajari kami beradab. Pokoknya begini ya. Siapapun itu yang lahir ke dunia, itu sama saja, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Hatta itu anak, orang miskin, orang kaya, semuanya sama, nggak berpakaian, semuanya nggak berbaju. Lalu apa? Lalu akhlaklah kalian belajar. Apa mau dibawa kemana bangsa kita kalau kalian merasa paling tinggi nasabnya, merasa paling benar ucapannya? Ayo bersama-sama bangun negeri ini, tapi tolong kalau yang nggak benar katakan nggak benar. Kalau yang benar katakan benar. Perbuatan kalian itu kalau memang cinta Indonesia, ditanya mana buktinya kalian itu cucu Nabi, mana buktinya kalian itu cucu Rasul. Buktikan saja langsung, bukan memframing sana sini, menyerang seluruh masyarakat Indonesia. Bang Penyair, saya nambahin. Bang Penyair, saya nambahin dikit ya. Yo. Jadi gini, kami ini ya, muhibin-muhibin yang ada di bawah, kami ini tugas hari ini adalah tugas menjaga nasab mulia Kanjeng Nabi yang sudah dirusak oleh Bani Ba'alawi, yang mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi nggak pernah bisa memberikan bukti. Kan begitu. Kami tugas kami ini, karena kami ini umat Kanjeng Nabi, kami menjaga nasab suci Kanjeng Nabi. Jadi nggak ada kebencian sebetulnya. Kami hari ini hanya mengungkapkan kebenaran bahwa Bani Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Baik sejarah fakta dari manuskripnya, dari genetikanya, semua nggak ada. Bahkan kitab-kitab Bani Ba'alawi itu banyak yang mengajarkan kesesatan dan khurafat. Ini yang sedang kita buka demi mencerahkan umat. Yang kedua, kami sebagai putra-putri pribumi asli Nusantara tidak ingin dan tidak pernah rela anak cucu kami nanti akan tetap menjadi budak dan jongos Ba'alawi. Itu aja. Nah, kalau para muhibbin yang sampai sekarang belum insaf, rela dan ikhlas anak cucunya jadi budak-budak Bani Ba'alawi, silakan. Tapi kami nggak rela, kami nggak ikhlas. Begitu. Betul, 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 Bang Bewi. Lain silakan ditambahkan yang lain. Bunda Nelly. Selamat malam Bunda Nelly. Dilanjut Bunda. Ya, saya sebenarnya lagi nunggu Mas Paku nih. Mas Paku standby di sini nggak? Atau banyak kerjaan? Itu ada di atas saya itu. Mas Paku. Iya, di atas. Bang Waku. Yuk, Tad. Biasanya Mas Paku ini buka-buka kitab-kitab Ba'alawi mengartikan ke dalam bahasa Indonesia cerita-ceritanya, tapi itu nggak ada. Saya juga sekarang gini ya, buat saya nggak bisa lagi bermanis ya.
ada yang rekam. Ketika saya tahu bahwa ternyata apa yang Anda sampaikan itu memang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya pikir, maaf dulu ya Mas Heriansyah ya. Saya pikir saya tidak perlu lagi untuk bermanis. Oke, baik. Saya pikir saya tidak lagi perlu bermanis-manis kata kepada mereka. Saya akan to the point langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saya. Terserah mereka kemudian mengambil tindakan baik di dunia nyata ataupun di dunia di online ini. Karena mungkin barangkali watak saya juga yang mungkin barangkali ketika kita melemahkan diri atau terlihat lemah oleh mereka, saat itu juga mereka mengambil kesempatan untuk terus menjauhkan kita dan terus membuat kita terpojokkan. Jadi ketika kita bersikap tegas, ya jujur aja lah, bersikap tegas, bersikap bahwa kita nggak suka, kita nggak bisa menerima atas apa yang sudah mereka lakukan selama ini, yang tidak sebagai suatu terapi buat mereka. Dan saya yakin obrolan-obrolan anak-anak di sini pasti nyampe ke telinga para muhibin, para habaib itu. Dan dengan begitu mungkin barangkali mereka berubah lagi bagaimana cara untuk bisa masuk ke room-room ini, dan kemudian ya kita ya kayak gini, nggak perlu basa-basi gitu. Saya lagi kerja ya, lanjut saya standby, saya tunggu Mas Foku nih lagi ngupas kita baru ini. Ya benar. Silakan yang lain. Jadi Bang Skincare, Ustadz, Kita serahkan dengan Syekh Mazen dulu. Iya saya. Oh iya, oke, baik. Saya Mazen. Iya. Kan dilanjut saja cerita yang sampean alami, yang fakta ya, yang kita selalu mengedepankan fakta saja, tidak pernah membelintir sejarah apapun kan. Ayo silakan. Ya. Kalau mau bicara tentang fakta ya, saya tidak suka bicara tentang nasab, kecuali kalau ada yang nyajakin oleh mereka dari pihak mereka. Tapi saya bicara tentang karamah yang di kitab-kitab leluhur mereka itu, yang bisa naik Mi'raj 70 kali, yang mengangkapin diri punya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, walahu tasriful mutlaq, yuhyi wa yumit, wa yaqulu li syai'in kun fayakun, dan lain-lain. Dan ada yang pernah dari leluhurnya bahwa pernah dapat bicara sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada yang naik langit. Itu semua katanya karamah. Dan saya baru pertama kali selama seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tentang karamah, bukan artinya kita tidak percaya dengan karamah, tapi baru pertama kali mendengar bahwa ada wali-wali itu jika karamahnya itu jadi keturunan, apalagi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yaqin. Itu kalau bilang melihat Rasulullah dalam mimpi ya mungkin, tapi kalau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yaqin, ini sama seperti saya ketemu sama saudara. Itu tidak bisa ini. Dan ada buktinya dari lil asaf muhibbin. Sayanglah ada muhibbin dari para yang ya mungkin punya ilmu, bisa dianggapin kiai, tapi anehnya percaya ke karamah-karamah mereka karena kitabnya Jami'ul Karamah. Nah ini kitab Karamatul Awliya, dirasa aqadiyah fi dawi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kitab ini barang siapa yang benar-benar mencari kebenaran, ya, mohon baca kitab ini. Ini akan rongkatin karamah-karamah semua yang ada di kitab leluhur mereka. Sama seperti naik Mi'raj 70 kali. Nah itu buktinya
bahwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beda, karena mukjizat itu dari Allah SWT untuk dibuktikan bahwa beliau nabi dan rasul. Tapi kalau mukjizat naik Mi'raj, dan ada alasannya juga kenapa, karena naik Mi'raj untuk sholat, masalah sholat. Tapi kalau ini leluhurnya naik Mi'raj 70 kali, ngapain? Atau bisa masuk neraka, masuk surga untuk mencari pembantunya di situ. Ini namanya surga, bukan pasar, bukan mall. Jadi barang siapa yang tidak, mereka ini kata mereka, barang siapa yang tidak percaya sama karamah leluhurnya menjadi wali, menjadi wahabi. Nah, bukan masalah wahabi, masalahnya ini fi dawi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ini merungkatin siapa yang mencari kebenaran, silahkan. Karamatul awliya dirasatun aqadiyah fi dawi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang mengangkapin diri ahli sunnah wal jamaah, ya, dan akhirnya menghina kepada ulama kita, menghina kepada Imam Syafi'i, menghina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengangkapin diri ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita bisa percaya bahwa mereka ahli sunnah wal jamaah? Mengangkapin diri ahli sunnah wal jamaah tapi percaya bahwa leluhurnya punya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita percaya bahwa mereka ahli sunnah wal jamaah? Menyebarkan hadis palsu, hadis palsu. Bagaimana kita bisa percaya bahwa mereka ahli sunnah wal jamaah? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan saudara. Derian Syah, ada yang ditanyakan sama Syekh Majen atau narasi Derian Syah. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum Bang Skincare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua para ustadz. Afwan, mohon maaf kalau saya ganggu nih. Saya cuma pengen nimba ilmu aja. Tapi ada sedikit pengalaman yang saya pernah jalani dulu. Tahun 2000 itu Habib memang lagi ngetren-ngetrennya. Tahun 2000 setelah reformasi. Bahkan saya juga pernah ikut-ikutan lah, gitulah, tablik akbar sana sini saya ikut. Nah, termasuk saya kan pernah dekat sama seorang mu'alaf namanya Aulia, seorang mu'alaf. Dia punya rental sound system. Saya ikut jalanin masarin sound system beliau. Itu sound system dipakai sama Habib untuk tablik akbar. Berapa kali nggak dibayar, sampai sekarang saya putus hubungan sama Aulia. Saya sedih sekali. Aulia itu orang baik. Udah Yansa, nggak apa-apa, nanti kalau kamu nggak bisa bayar saya tagih di akhirat. Saya sampai sekarang saya jadi pikiran. Ini gara-gara Habib. Gara-gara tablik akbar. Habib itu mulutnya manis, ternyata pembohong perbuatannya. Habib sama iblis apa bedanya? Mohon maaf, saya nggak ada keilmuannya, saya cuman sesuai pikiran saya aja. Habib sama iblis nggak ada bedanya, sombong. Betul. Iblis beribadah kepada Allah ribuan tahun, Habib beribadah juga kepada Allah. Tapi iblis sombong, Habib juga sombong. Kenapa iblis sombong? Mohon maaf, saya pernah dengar cerita bahwa iblis tidak mau menyembah Adam ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Kata iblis bilang, kenapa saya harus menyembah Adam? Sedangkan Adam anak kemarin, saya udah ribuan tahun saya mengabdi kepada Allah. Harusnya saya menyembah yang menciptakan Adam, benar. Tapi kata Allah bilang, ini perintahku. Karena kamu tidak taat dengan atas perintahku, maka kamu keluar dari surgaku. Perkataannya benar, tapi sesungguhnya dia tidak taat kepada Allah. Ini iblis. Sama-sama Ba'alawi, sama tuh para Habib. Perkataannya kadang-kadang manis, tapi sesungguhnya banyak bohongnya. Banyak dustanya. Memecah belah umat. Menghina, mencaci maki.
ini para Habib yang saya pernah ikutin karena saya pernah ikut beliau tablik di mana-mana, dan termasuk saya juga sampai saya putus hubungan sama saudara saya seorang mualaf gara-gara sound sistemnya berapa kali nggak dibayar, dan sampai saudara saya yang mualaf, saya bilang ya udah nanti saya tanggi di akhirat aja. Saat sedih saya gitu. tahun 2000-an kira-kira itu yang pernah saya alamin. Begitu, mohon maaf kalau saya salah. Betul. Ini bukan salah, betul sekali. Sudah betul sekali. Betul itu. Dan Maaf, jadi iblis itu izin Bang Skincare. Mungkin ayah saya tahu. Saya ini seorang tunanetra loh. Gitu. Tega-teganya seorang Habib itu. Masya Allah. Tega-teganya seorang Habib itu sampai saya dibohongin. Sampai sound system itu nggak dibayar. Berapa kali tablik akbar. Subhanallah. Bang Heriansyah, Iya. saya doakan mudah-mudahan panjenengan semakin diteguhkan iman Islamnya. Amin, Allahumma amin ya Allah. Begini, jangan khawatir Bang Herdiansyah, saya ada cerita sedikit kenapa ada Ba'alawi di Indonesia. Coba kita kulik lagi. Dulu di Banten itu ya, itu ada Duriyah Rasul yang sesungguhnya itu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ya, Sultan Hasanuddin dan anak cucunya dibantai oleh Belanda. Dibantai di sana. Dan kami ini berbicara seperti ini juga karena kecintaan kami kepada Duriyah Rasul, yaitu anak cucunya para wali songo. Jadi bukan kami berbicara hoax, apalagi kami membenci siapapun, tapi kami ingin memurnikan, ingin membersihkan Duriyah yang asli dari Duriyah bohongan bikinan Belanda. Yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, mengaku-ngaku kemudian nyaman di sini. Begitu. Betul. Jadi Bang Herdiansyah, sampean tidak salah alamat, sampean sudah pernah menyayangi, bahkan kalaupun ketidaktahuan bahwa kita semua tertipu oleh Duriyah palsu, memang sama. Kami ini juga korban gitu Bang Herdiansyah. Iya. Jadi tetap semangat, tetap fokus. Ayo kita selalu bersama-sama Duriyah Rasul yang sesungguhnya, yaitu apa? Duriyahnya para wali songo. Yakinlah, beliau ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Begitu Bang Herdiansyah. Jangan khawatir. Ya, Bang Skincare lanjut. Saya koreksi dikit sebelum lanjut yang lain. Bang Heriansyah, saya minta tolong aja sih. Jangan samakan Habib-Habib itu dengan iblis. Ya. Karena gini, iblis itu dia menggoda manusia, minta izin dulu ke Allah. Iya benar. Kalau Habib kan enggak. Izin Dia lagi. semau-mau dia. Artinya kan lebih dari iblis. Dan jangan juga disamakan dengan binatang. Kenapa? Binatang itu nggak berdosa. Kalau Habib Ba'alawi itu kerjanya bikin dosa. Allah. Pokoknya ini ras khusus. Jangan disamakan dengan iblis. Nanti iblis saja ketakutan lu sama Habib Ba'alawi ini. Astagfirullah. Itu ya. Tolong betul ini, tolong betul. Nanti iblis tersinggung, bahaya. Iblis menggoda manusia atas izin Allah. Tanya sama Syekh Mazin, dia minta izin dulu ke Allah. Benar. Kan gitu. Ya, jadi jangan samakan dengan iblis lah. Kasihan iblisnya. Makasih. Saya tambah juga Kiai Mas Herdiansyah. Iblis itu hafal Quran, hafal hadis, perawinya. Mana ada Habib yang hafal Quran? Masih kerenan iblis. Iya, betul Pak Yai PW tadi betul. Ya. Wali Majnun, assalamualaikum abangku, Wali Majnun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Yai di pinggir jalan, di angkringan. Oh, di angkringan ya pengen ngomel sampean. Ini Bang Skincare. Ini yang viral nih. Ini yang viral fotonya.
Ya, Itu ini balik asli artinya ya. rohani gitu ya. Iya. Ya nanti aja saya nyimak dulu, nanti sampai di rumah nanti Ya, saya. harus nyimak. Nanti Iya, iya. ente ngomong, takutnya makan sate ndak kehitung gitu loh. Bener, di angkringan. Makan 2 bilangnya 1. Oh. Gimana? Iya. Nah, hostnya tak minta izin 2 menit ya teman-teman, minta izin 2 menit saja hostnya sebelum yang lain. Minta izin 2 menit saja menanggapi Mas Erdiansyah tadi. Gini ya. Ya teman-teman, ini Mas Herdiansyah ini kan beliau itu berhusnudon kepada temannya, bahkan memuliakan Habib. Ya Habib, beliau memuliakan, bahkan beliau itu rela ya, bahkan dari pernyataan beliau tadi, mohon maaf ya, beliau itu tunanetra. Herdiansyah itu tunanetra, dan saat itu ketika para Habib itu menggunakan sound system bahkan dari sahabatnya Sultan Bintang Timur. Jadi Mas Herdiansyah ini tadi mengatakan 4 kali sound system itu digunakan Habib bahkan tidak dibayar. Kan otomatis Habib ini sudah membohongi seorang tunanetra yang berhusnudon bahkan memuliakan para Habib tadi. Dengan para Habib mengkhianati daripada apa yang menjadi prasangka baiknya Mas Herdiansyah ya. Dari menyewa sound system bahkan 4 kali sampai merusak pertemanan antara Mas Herdiansyah dengan temennya yang tadi namanya Aulia tadi. Ini sangat-sangat menyedihkan ya. Gimana Mas Herdiansyah? Teman saya itu yang punya sound system salah mualaf. Nanti bagaimana kata dia, kok orang Islam begini ya, berbohong terus. Nah, parahnya lagi teman dari Mas Herdiansyah yang punya sound system itu adalah mu'alaf yang awalnya bukan beragama Islam, masuk Islam menjadi mu'alaf, berharap ya mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang diyakini saat itu. Kalau sudah jadi mu'alaf ya, dia akan kafah untuk mempercayai semua dan melakukan ajaran Islam secara sempurna. Cuman gara-gara sound system 4 kali disewa dipakai sama Habib dan tidak dibayar sekalipun, seorang mu'alaf yang bernama Aulia tadi ya, ini jadi putus persahabatan dengan Mas Herdiansyah. Sedangkan Mas Herdiansyah itu seorang tunanetra ya, inginnya juga memuliakan Habib ya, menawarkan sound system punya temennya, ternyata tidak dibayar. Ini sudah bejat, sudah tidak lagi menghormati bahkan sama makhluk Allah yang diberikan kekurangan secara fisik. Ini sangat-sangat tidak boleh. Ini sudah di luar daripada batas ya. Ini seorang Habib yang katanya cucu Rasulullah kok memanfaatkan seorang yang mu'alaf, bahkan seorang yang kekurangan daripada fisiknya. Ya Allah ya Karim, ini sudah tidak boleh tidak boleh dicontoh. Ini seorang Habib yang bejat ya. Mas kasihan sama orang yang sudah memuliakan tetapi ternyata itu Oke, silakan ditanggapi. Masya Allah, Allah yahdikum ya Rabb, Allah yahdikum. Gimana Syekh? Silakan.